Oke, semua udah ke setup dan halo guys, setelah ngebahas iOS 16 ya, kemudian iPadOS 16, bahkan juga sampai watchOS 9 yang paling baru, sekarang gilirannya kita untuk ngebahas fitur-fitur terbaik dari macOS 13 atau yang lebih dikenal sebagai macOS Ventura. Nah, gue Febian dari Kepoin Tekno dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini ya. Dan video ini pun gue rekam pakai salah satu fitur baru dari macOS Ventura, yaitu Continuity Kamera. Nah, apa itu? Kita bahas langsung dari fitur baru yang pertama. Dan fitur baru pertama ini merupakan perubahan yang paling besar ya dari macOS, dan ini adalah Stage Manager yang juga dihadirkan oleh Apple ke iPad dengan chipset M1. Dan semingguan gua pakai macOS Ventura. Stage Manager ini mengubah bagaimana gua bekerja ya, dengan multi apps dan juga multi window. Dan sekarang ini jauh lebih mudah manajemennya, terutama di Mac dengan layar yang kecil ya, kayak misalkan di MacBook Pro. Nah, sebenarnya secara fungsi dia nggak terlalu beda ya sama multi desktop yang ada di macOS cukup lama, tetapi secara kemudahan Stage Manager ini memang jauh lebih simple. Untuk pakai ini kita harus aktifkan dulu guys untuk Stage Manager-nya di Control Center, dan setiap kita buka Windows aplikasi, maka icon-icon di desktop ini langsung tersembunyi ya, dan kita bisa langsung kerja dengan window app yang kita buka, jadi lebih fokus gitu guys. Dan setiap kita minimize atau tap desktopnya, maka window aplikasi bakal tampil di kiri, dan kita bisa klik aja ya untuk pindah dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain atau dari satu window ke window lain dengan sangat mudah. Nah, yang paling menarik itu ada di sini. Jadi kita bisa membuka beberapa window dari beberapa aplikasi ya, jadi satu group stage, dan ini yang bikin Stage Manager sangat powerful. Jadi katakanlah gue biasa nulis artikel ya dengan browser di sebelah kiri dan juga aplikasi writer di sebelah kanan, maka dia bisa jadi satu stage, dan kapanpun gue buka stage-nya dia bakal tertata rapi, siap dipakai langsung seperti itu guys. Dan begitu juga dengan aplikasi yang lain, misalkan kita buka beberapa window aplikasi chat ya dan dikumpulin jadi satu stage, maka waktu dibuka ini juga bakal langsung kebuka semua. Jadinya dengan sangat mudah kita bisa berpindah ya dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain atau ke grup aplikasi yang berisi banyak window aplikasi yang udah kita setup sebelumnya guys. Dan kita bisa juga ya drag stage ke desktop untuk menggabungkan beberapa stage jadi satu, atau kita drag window aplikasi ke Stage Manager untuk memisahkannya dari grup stage. Dan ini bisa kita kombinasikan juga ya dengan multi desktop, karena memang kalau kita cek ya di setiap desktop ini kita bisa punya fresh Stage Manager yang terpisah. Dan menurut gue ini fitur yang terbesar ya, dan juga yang sangat useful baik di Mac ataupun iPad. Yang sayangnya untuk di iPad sendiri dia cuman varian M1 aja yang kebagian ya, padahal ini fitur yang menurut gue sangat mempengaruhi atau sangat punya pengaruh besar di produktivitas. Dan beruntung untuk di Mac, ini semua Mac yang kebagian macOS Ventura juga kebagian Stage Manager ini, baik yang masih pakai prosesor Intel atau yang udah pakai M1. Dan fitur baru yang kedua, ini fitur yang gue pakai sekarang, itu adalah Continuity Kamera. Nah, itu apa? Jadi Continuity Kamera itu fitur baru guys ya, dimana kita bisa jadiin iPhone sebagai webcam dari Mac, dan prosesnya itu instan, kemudian otomatis dan juga wireless ya. Dan kita tinggal pilih aja iPhone kita dari list kamera yang akan dipakai, terus kemudian kamera iPhone bakal otomatis jadi webcam kayak gini, dan orientasinya pun bisa tegak otomatis ya. Jadi kita bisa letakkan iPhone-nya portrait atau juga landscape, dan nggak bakal bikin orientasi webcamnya kebalik-balik. Dan ini menarik karena webcam MacBook ini kan secara kualitas gambar dan resolusi jelas kalah ya dibandingkan dengan kamera iPhone yang dijadiin webcam kayak gini. Jadi buat kita yang streaming atau juga meeting atau mungkin juga lagi rekam course online, itu bisa mendapatkan hasil video yang jauh lebih jernih ya. Dan untuk iPhone yang bisa dipakai sebagai webcam pakai Continuity Kamera ini, itu bisa dari iPhone XR ke atas ya, atau iPhone SE 2 ke atas, atau kalau misalkan di iPhone 12 ke atas itu kita bisa pakai fitur yang namanya Studio Light, jadi lebih bagus lagi. Terus bagian terbaiknya ya, ada fitur Depth View yang manfaatin kamera ultra wide-nya seolah-olah jadi overhead kamera, tapi sayangnya di developer beta 1 ini masih belum bisa kita coba. Dan Continuity Kamera ini bisa kita pakai di berbagai aplikasi yang memerlukan webcam guys, termasuk Zoom, terus kemudian Google Meet, Microsoft Teams ya, terus FaceTime dan yang lainnya. Pokoknya yang ada pilihan untuk webcam itu bisa pakai iPhone kita. Dan ini juga sangat berguna buat pengguna Mac Mini misalnya, atau juga pengguna Mac Pro ya, yang mungkin gak dilengkapi dengan webcam, jadinya bisa meeting online tanpa harus beli webcam secara terpisah. Dan selain bisa dipakai ya kameranya sebagai webcam secara wireless, kita juga bisa pakai mikrofon iPhone ini sebagai mic utama secara wireless juga. Jadi integrasi antara iPhone dan Mac itu jauh makin komplit dan makin erat sekarang, melengkapi fitur sebelumnya yang bisa menjadikan iPhone sebagai scanner instan ya di Mac. Dan tentunya
ini bisa dilakukan selama iPhone dan Mac kalian berada dalam satu Apple ID yang sama, terus kemudian juga connect ke Wi-Fi network yang sama. Dan seperti yang gue jelasin di awal, video ini gue rekam pakai fitur continuity kamera, sekalian nyoba ya, sekalian kalian bisa tahu gimana hasilnya. Dan ini gue rekam videonya langsung pakai webcam dari iPhone 11 Pro Max. Begitu juga mikrofonnya ini langsung direkam pakai mikrofon dari iPhone 11 Pro Max. Nah, kalian bisa cek gimana kualitas audionya, kualitas videonya ya kalau kita pakai fitur continuity kamera ini, dan tentunya jauh lebih bagus daripada kalau kita pakai webcam dari MacBook Pro secara langsung. Meskipun MacBook Pro ini webcamnya udah Full HD, tapi kualitasnya nggak bakal sebagus iPhone yang dijadiin webcam kayak gini guys. Dan fitur baru yang ketiga ada di perombakan besar ya dari sistem preferences yang sekarang jadi sistem settings dengan desain-desain dan tampilan yang makin mirip dengan setting di iOS dan iPadOS. Jadi ikon-ikon ada di sebelah kiri dengan detail di sebelah kanan guys. Terus kemudian penataan dan urutan menunya juga hampir sama, yang bikin OS-nya Apple ini makin terlihat serupa ya, atau juga makin sama experience-nya. Memang secara tampilan dia lebih bersih, lebih menyatu juga dengan OS Apple lainnya, karena sebelumnya sistem preferences di macOS ini juga beda sendiri ya dibandingkan dengan iOS dan iPadOS. Cuman satu hal yang kerasa banget ya setelah diri desain ini, terutama buat pengguna lama macOS, adalah bingung. Jadi banyak posisi pengaturan yang dipindah-pindah ke menu yang lain di sini. Misalnya aja kalau yang gue rasain sendiri, setting dark mode ya, dulu ada di general, sekarang ada di appearance, atau juga setting login item ini dulu ada di user and group, sekarang ada di general. Jadi kayak kebalik-balik gitu guys, dan makin apa ya, kalau bagi pengguna Mac lama yang udah apal tempat-tempatnya itu kayak makin berantakan dan bikin pusing. Tetapi harusnya ini bakal udah terbiasa ke depannya kalau udah pakai macOS Ventura dalam waktu yang cukup lama. Dan Spotlight ini juga dapat update yang cukup besar. Pertama, di setiap informasi yang ditampilkan sekarang kita bisa tekan tombol spasi ya, dan bakal ditampilin pop-up detail previewnya. Jadi kalau misalkan foto itu bisa kita lihat preview fotonya, kemudian dokumen juga bakal ditampilin previewnya, begitu juga website ya, itu juga bisa. Terus dia juga udah bisa nampilin web foto meskipun belum support untuk pencarian di bahasa Indonesia. Kalau kita nyari di bahasa Inggris keluar guys. Terus kita bisa mencari informasi dengan lebih mudah juga lewat Spotlight. Katakanlah kita mencari info tentang artis ya atau tokoh penting, itu bakal langsung muncul, ditampilkan fotonya, kemudian halaman sosmednya dan sebagainya. Dan sekarang kita juga bisa pakai Spotlight ini untuk quick action. Misalnya aja kita bisa bikin timer atau juga nyalain alarm ya langsung dari Spotlight ini. Ada juga beberapa aplikasi baru yang dibawa dari iPad ke macOS Ventura, kayak misalkan Clock itu dibawa ya untuk timer dan alarm. Terus ada juga Weather dibawa juga, dan secara tampilan ini juga sama kayak di iPadOS 16, fitur-fiturnya juga sama. Jadi misalkan untuk Weather ini udah ada detail peta hujan, kemudian temperatur, UV index, arah angin, dan yang lainnya. Nah, untuk fitur lain sebenarnya cukup selaras ya dengan fitur baru yang dibawa Apple ke iOS dan juga iPadOS. Kayak misalkan di Safari ini kalau kalian cek, itu sekarang bisa share tab group dan semua bisa saling menambahkan tab ya ke share group tersebut. Jadi kayak bisa saling sharing tab gitu guys. Terus kemudian dia juga udah support web push notif, kemudian setting website yang kita atur ya, misalkan aja pakai reader atau yang lainnya, itu bisa langsung ke sync ke device yang lainnya. Terus udah bisa sinkronisasi juga ekstensi ya antar device. Dan sama kayak di iOS dan juga di iPadOS, sekarang kita bisa edit strong password. Barangkali misalnya kalian login atau sign up untuk website yang mengharuskan atau punya syarat ya untuk password tertentu, maka kalian bisa edit strong passwordnya di sini. Terus sama juga kayak di iOS dan iPadOS ya, sekarang kita bisa lihat WiFi password langsung dari WiFi settings. Bedanya kalau kita cek di iPadOS dan iOS itu passwordnya selain bisa di copy juga bisa dilihat secara langsung, tetapi kalau di macOS ini bisanya di copy aja. Nah, iMessage juga ikut ke bagian fitur edit message untuk mengedit pesan yang udah dikirim, bisa undo send juga untuk batalin pesan yang udah dikirim, bahkan ada mark as unread juga kalau misalkan kalian lagi sibuk dan nggak ada waktu atau belum punya waktu buat ngebales, jadi si pengirim nggak tahu ya kalau misalkan pesannya udah kalian baca karena taunya mereka belum dibaca. Nah, fitur undo send ini juga ditanamkan di aplikasi mail, jadi kita bisa tarik lagi email yang udah terlanjur kita kirim ya selama emailnya belum sampai ke penerima. Jadi misalkan baru kirim
dikirim lupa attachment, kita bisa undo dan tambahin attachmentnya untuk dikirim lagi. Terus ada juga fitur schedule send untuk penjadwalan kirim email secara otomatis. Kita bisa pilih dikirim nanti malam atau besok malam, atau bisa juga dikirim tanggal dan jamnya ya, bisa kita tentuin sendiri. Terus ada juga remind me untuk munculin lagi email yang mungkin udah ada di inbox tapi kalian masih belum sempat bales. Terus di foto ini juga kebagian fitur yang sama untuk misahin objek dari background ya, untuk bisa dikirim ke message, email atau yang lainnya. Cuman implementasinya memang beda dibandingkan dengan di iPadOS atau juga di iOS ya. Jadi kalau di iPhone atau iPad kan memang touchscreen, jadi kita tinggal tap tahan aja, dia bakal langsung kepisah untuk background dan objeknya, dan bisa langsung kita drag ya, kita kirim melalui message misalnya. Tetapi kalau di macOS Ventura ini kita harus klik kanan terus kemudian pilih copy subject. Dengan ini yang di copy cuman subjeknya aja, backgroundnya enggak, dan kita bisa paste ke message atau ke email buat dikirim. Terus foto sekarang juga bisa detect dan merge duplicate foto ya. Terus kita juga bisa copy dan paste edit. Jadi kalau misalkan kita edit satu foto dengan berbagai macam efek ya, kita bisa paste efeknya ke foto lain, memudahkan kita untuk yang edit banyak foto. Lalu bisa lock hidden and recently deleted album juga. Nah, tentunya fitur yang lain juga sama kayak di platform yang lainnya, kayak misalkan iCloud Share Photo Library juga bakal hadir di sini. Jadi kita bisa share foto library dengan keluarga misalnya, dan setiap foto yang kita tambahkan baik secara manual atau juga secara otomatis ya, berdasarkan tag, orang atau parameter yang lain, itu bakal langsung bisa diakses oleh semua orang yang tergabung di sana. Dan salah satu fitur baru yang useful banget ya menurut gua juga ditanamkan ke macOS Ventura ini, yaitu focus filter guys. Jadi kita bisa atur di fokus kerja itu cuman bisa lihat message, email, kalender sampai tab browser ya, cuman yang berhubungan sama kerjaan aja misalnya. Dan juga sebaliknya, misalkan di hari libur dan fokus keluarga, maka kita bisa atur ya, cuman lihat email, kalender, message sampai tab browser yang di luar kerjaan aja atau yang dari keluarga aja. Jadi kita bisa lebih relax ya di waktu liburan. Dan kita bisa juga atur fokusnya ini berubah secara otomatis. Misalkan di rumah itu otomatis fokus ke keluarga, terus kemudian di kantor otomatis fokus ke kerjaan. Dan ada juga low dan silence list juga ya. Jadi siapa yang bisa masuk notifnya atau siapa yang kita silence itu bisa diatur di sini. Dan live text ini juga udah di-expand ya untuk bisa ekstrak teks, bukan cuma di foto aja tapi di video juga. Jadi kalau ada video yang pengen kalian ekstrak teksnya, kalian tinggal jalankan aja terus pause di durasi yang kalian pengen yang nampilin teksnya, dan copy teks yang diinginkan guys. Dan ini bisa berguna ya kalau misalkan kalian lagi nonton video tutorial coding misalnya, dan pengen copy sampel codingnya yang ditampilkan di layar, itu bisa. Atau lagi nonton video resep ya dan pengen nampilin atau pengen copy teks resep yang ditampilkan, itu juga bisa. Terus kalau kita lihat aplikasi home ini juga baru sekarang dikasih kategori ya, yang memudahkan untuk filter smart home. Ditambah juga ada beberapa kamera view baru sampai 9 kamera view, dan beberapa perubahan lain yang bakal berguna ya buat kalian yang banyak pakai smart home device. Sayangnya gue nggak terlalu banyak pakai smart home di rumah gue, jadi nggak tampil semua di sini. Terus kemudian ada passkey juga ya, yang digadang-gadang Apple bakal menggantikan password karena lebih mudah dan aman, baik dari phishing sampai dari website leaks. Dan kita harus tunggu dulu banyak website mengaplikasikan passkey ini untuk bisa menikmatinya. Memoji sekarang juga ada lebih banyak stiker pose, terus kemudian lebih banyak hairstyle juga, ada lebih banyak notes, headwear dan yang lainnya. Dan notes ini sekarang kedatangan fitur baru guys, yaitu Smart Folder yang bisa secara otomatis ya mengelompokkan notes berdasarkan banyak sekali filter yang bisa kita atur sendiri. Misalkan kita bisa atur notesnya berdasarkan tanggal dibuatnya notes, kemudian berdasarkan tag, mention, attachment dan yang lainnya, dan bakal ngumpul di satu Smart Folder yang kita buat. Dan reminder juga begitu, kita bisa pin list favorit kita, terus kemudian bisa lihat complete smart list ya, beserta detail waktu kapan selesainya, jadi bagus buat record. Terus kemudian notesnya pun di reminder ini juga jauh lebih kaya ya sekarang dengan style, karena udah ada underline, bold, strike dan lain-lain. Terus bisa bikin template juga untuk dipakai lagi. Terus to-do list ini juga lebih detail lagi karena dipisah ya, atau dikasih pembagian pagi, siang dan malam, bahkan bisa di grup juga berdasarkan minggu dan bulan. Siri pun dapat update baru, sekarang desainnya lebih difokuskan untuk nampilin hasil yang kita cari, dan ini cukup useful juga ya buat yang sering pakai Siri. Jadi itu guys ya untuk 19 fitur baru dan juga beberapa fitur terbaik dari macOS 13 atau macOS Ventura. Semoga aja bermanfaat buat kalian, dan salah satunya juga udah kita pakai buat rekam video ini, yaitu continuity kamera. Jadi itu yang jadi alasan juga kenapa videonya cukup simple ya sekarang, tetapi kalian bisa
nilai juga ya, dan tulis di kolom komentar gimana menurut kalian fitur ini, apakah menarik ataukah enggak menjadikan iPhone sebagai webcam dari Mac ya secara wireless. Dan juga nggak cuman kameranya aja, tetapi juga mikrofonnya sekalian. Dan oke, itu dulu dari gua saat ini ya. Semoga bermanfaat dan kalian bisa like kalau suka video ini, subscribe biar gue lebih semangat lagi bikin video kayak gini. Dan kita ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.